Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian seorang mukhalaf. Seorang mukhalaf ini menyesal telah meninggalkan Tuhan Yesus dan akhirnya memilih kembali kepada imannya yang semula. Karena kita tahu sahabat, di mana-mana orang ketika tinggalkan Tuhan Yesus sudah pasti tidak sejahtera, sudah pasti kehidupannya berubah, akhlaknya berubah, kelakuannya pasti berubah sahabat. Karena bukti-bukti yang seperti itu mudah sekali kita temukan di media sosial ketika melihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata di dalam Lukas 11 ayat yang ke-26. Dikatakan begini, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi sudah jelas ya, firman Tuhan berkata, ketika orang tinggalkan Tuhan, maka keadaannya akan jauh lebih buruk. Itu fakta sahabat. Dan juga firman Tuhan dengan tegas juga berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini Alkitab yang mengatakan sahabat, bukan saya. Jadi jelas ya, tadi dikatakan ketika orang tinggalkan Tuhan, maka dia akan didatangi 7 roh jahat. Makanya dia akan susah kembali kepada Tuhan karena sudah didiami 7 roh jahat, maka keadaannya akan jauh lebih buruk. Alkitab dalam 1 Timotius 4 ayat pertama dikatakan ketika orang tinggalkan Tuhan Yesus, dia mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Makanya tidak heran sahabat kalau kita melihat orang yang tinggalkan Tuhan, keadaannya jauh lebih buruk, damai sejahtera tidak ada lagi, sukacita tidak ada lagi, hidupnya galau, bimbang, gundah gulana. Baik sahabat, kita langsung saksikan bagaimana kesaksian seorang mukhalaf ini. Tuhan berkati. Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan betapa baik kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Mary. Saya berasal dari Sulawesi. Puji Tuhan, pagi yang indah ini saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. 8 tahun yang silam saya meninggalkan Tuhan. Saya menikah, saya masuk Islam, dan saya mualaf. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup saya tidak pernah memikirkan untuk saya kembali ke agama saya yang lama, karena saya sudah mengambil keputusan untuk masuk Islam. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya, dan itu sulit untuk saya ceritakan. Namun kalau saya berada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun saya lalui, saya banyak kali mengalami persoalan hidup. Namun Tuhan itu tetap indah di dalam hidup saya. Suatu ketika saya mengalami satu persoalan yang sangat berat dalam hidup saya menurut saya, dan sulit untuk saya pikirkan secara manusia. Tetapi itulah persoalan yang datang dalam hidup saya, itulah yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya bisa terjadi. Pada waktu itu suami saya tersandung masalah hukum, sehingga dia masuk penjara dan dia dihukum, divonis hakim selama 1 tahun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat saya pada waktu itu mengalami hal yang berat dalam hidup saya. Saya harus menghidupi keluarga saya, anak-anak saya. Secara manusia saya tidak sanggup. Sementara saya menghadapi masalah itu, Tuhan datang kepada saya. Tuhan datang lewat kasih sayang Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga lewat persoalan yang berat itu, saya mengenal kembali kasih karunia Tuhan.
Saya datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Di saat mengalami persoalan yang sangat berat itu, saya banyak meminta pertolongan dari teman-teman, meminta orang untuk menolong saya, tetapi saya tidak dapatkan pertolongan itu. Dalam situasi yang terburuk, saya berpikir, Tuhan, masih adakah pertolongan dari Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selama saya mengikut suami saya, agama suami saya di Islam, saya tidak pernah diajarkan sholat, sehingga saya tidak mengerti bagaimana saya harus berdoa. Karena memang pada dasarnya saya berasal dari Kristen, bukan Muslim, jadi saya tidak mengerti bagaimana cara berdoa. Walaupun keluarga besar saya berasal dari Muslim, tapi saya memang diajarkan dan dilahirkan bagaimana cara berdoa di Kristen, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu dalam situasi yang terburuk, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menyerah kepada Tuhan. Saya memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam persoalan ini beri saya kekuatan. Dalam saya menghadapi masalah ini, beri saya pertolongan Tuhan. Saya harus menghidupi anak-anak saya. Dari mana saya harus dapat makan? Dari mana saya dapat pertolongan untuk membiayai biaya hidup kami? Apalagi kami tinggal di kota. Dari mana saya mendapatkan pekerjaan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon ampun kepada Tuhan dari semua dosa dan salah yang telah saya perbuat selama ini. Dengan berjalannya waktu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menolong saya. Secara keajaiban Tuhan, saya bisa lewati selama 1 tahun bersama dengan anak-anak saya. Saya bisa menghidupkan, memberi makan anak-anak saya. Dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya tidak bisa ceritakan bagaimana kasih Tuhan pada saat itu, sehingga saya bisa lewati selama 1 tahun itu, Bapak Ibu. Namun setelah suami saya keluar dari penjara, dia sudah bebas. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara yang kekasih, saya harus bergumul kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan, beri saya kemampuan dalam menghadapi hidup ini. Namun di dalam hati saya ingin selalu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi karena keadaan yang masih situasi yang belum memungkinkan, sehingga saya hanya bisa dapat berdoa saja di dalam hati. Tindakan saya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, saya belum pada waktu itu. Suatu ketika anak saya mau pindah sekolah di Manado. Katanya, Mama, saya mau pindah sekolah di Manado. Secara manusia saya juga tidak mengiyakan dia harus sekolah di sana, tetapi karena anak ini memaksa untuk pindah sekolah di sana, saya juga mengikuti keinginannya, sehingga anak ini bisa sekolah di sana 1-2 tahun. Dia mengikuti pendidikan di sana. Tiba-tiba adik saya menelpon saya untuk datang melihat anak saya yang ada di sana. Puji Tuhan, karena saya seorang ibu, saya sangat menyayangi anak-anak saya di dalam suka maupun duka. Saya tetap bersama dengan anak-anak saya. Saya mengunjungi anak saya di Manado. Tiba-tiba setelah saya tiba di Manado, saya bertemu dengan adik saya, keluarga saya yang ada di sana, kemudian bersama juga dengan anak saya. Pada besoknya, pada hari Minggu, ada teman saya lama mendengar bahwa saya ada. Dia datang menghampiri saya, dia datang melihat saya, lalu dia mengajak saya pergi ibadah pada hari Minggu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ajakan dari teman saya itu awalnya saya menolak. Saya bilang, sudahlah, nanti saja. Tetapi dia terus mengajak saya, dalam mari saja kita pergi ke gereja. Pada waktu itu saya menuruti ajakan teman saya itu, lalu saya masuk ibadah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya merasakan jamahan Tuhan pada waktu itu. Setelah masuk di ruangan ibadah, pujian penyembahan mulai naik kepada Tuhan. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hidup saya. Kasih sayang Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Lihat pujian itu, saya masuk di ruangan ibadah, saya duduk. Saya tidak sanggup berkata-kata di dalam. Semua orang memuji Tuhan. Saya hanya duduk. Dan air mata saya tidak bisa bendung.
Saya merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga dengan berjalannya ibadah pada saat itu, saya tidak tahu kapan berhentinya, kapan khotbahnya. Saya hanya menangis. Betapa hancurnya hidup saya pada saat itu. Saya merasa sukacita, damai sejahtera ada pada saat itu. Dan saya merasa jemahan Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat itu. Setelah selesai ibadah, saya juga pulang ke rumah. Singkat cerita, saya kembali ke kampung saya bersama keluarga dan anak-anak. Situasinya berbeda karena suami saya masih muslim, seorang muslim. Dari sana dan saya harus menyesuaikan bagaimana di dalam rumah. Saya berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan beri saya kemampuan, bagaimana caranya saya harus melangkah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, suatu ketika saya mengalami satu penyakit, dan penyakit itu saya bingung itu sakit apa. Selama 1 minggu saya tidak bisa tidur, baik siang maupun malam saya tidak bisa tidur. Sampai anak-anak saya melihat saya, mereka mengatakan, "Mama, ini kenapa tidak bisa tidur?" Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernah satu malam itu saya mengalami, di dalam pemikiran saya itu kayaknya kosong. Saya tidak mengenal apa lagi, dan kayaknya saya tidak mengetahui apa lagi. Seolah-olah pikiranku saat itu blank dan kosong, dan saya hampir depresi, saudara-saudara. Tiba-tiba badan saya gemetar, saya keringatan, dan rasa takut yang berlebihan itu muncul di dalam hati saya. Tiba-tiba sejenak saya sadar. Setelah saya sadar, saya tersungkur. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya, beri saya kekuatan. Tanpa Tuhan ada di dalam hidup saya tidak mampu, Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam hidup saya, perbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada malam itu di jam 9 setelah saya berdoa, saya menelpon satu hamba Tuhan. Saya memohon bantuan doa dari beliau. Saya bilang, doakan saya, Bu. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, Tuhan. Ketika saya didoakan, setelah berdoa, saya merasa plong. Hati saya merasa ringan. Saya merasa ada kekuatan dan ada pemulihan saat itu. Lalu saya mengatakan kepada seorang hamba Tuhan ini, saya bilang, saya besok, karena besoknya sudah hari Minggu, saya mau pergi ibadah. Dengan senang hati hamba Tuhan ini mengatakan, puji Tuhan, kalau memang ibu sudah mau kembali, betapa senangnya hati Tuhan. Saudara-saudara, pada malam itu saya tidur. Padahal sudah 1 minggu saya tidak bisa tidur. Dari selesai saya berdoa itu, saya tidur sampai pagi, dan saya merasa ada kekuatan baru di dalam hidup saya. Saya tidak pernah bermimpi dan berniat kembali untuk saya kembali, karena saya pikir karena saya sudah masuk Islam dan keluarga besar saya di sana, saya tidak akan mungkin mempermainkan agama. Tetapi apa yang ada di pikiran saya beda dengan rencana Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan memanggil saya kembali dengan caranya sendiri, sehingga saya tidak bisa membendungnya bagaimana cara Tuhan untuk memanggil saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, betapa baiknya cinta Tuhan di dalam hidup saya. Saya dalam pergumulan saya untuk menghadapi suami saya yang berbeda, di dalam rumah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin sembunyi dalam hal ini. Saya sudah beribadah kepada Tuhan. Saya ingin suami juga tahu bahwa saya sudah beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya berpuasa kepada Tuhan. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, beri saya keberanian untuk menyampaikan kepada suami saya. Dan saya percaya kalau keputusan yang saya ambil ini berasal daripada Tuhan, karena saya tahu kalau saya berada di jalan kebenaran kembali, ini adalah penyertaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Lalu saya menghampiri suami saya. Saya mengatakan, Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan ataupun ini berat bagimu,
Tetapi ini sudah keputusan saya. Saya memberanikan diri, dan suami saya bilang, apa itu? Saya bilang, saya sudah beribadah dan saya sudah masuk ke gereja. Dan apapun itu, ini sudah keputusan saya. Dan saya tidak akan kembali lagi, karena saya juga tidak mengerti bagaimana cara berdoa di Islam. Itu kata saya. Lalu suami saya terjenak. Dia diam. Kemudian dia mengatakan kepada saya, kalau memang ini sudah keputusanmu, saya tidak bisa bikin apa-apa. Dari kau saja, saya yang salah katanya, karena saya tidak bisa bimbing kau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan respon dari suami saya merasa ini adalah Tuhan yang sudah menggerakkan hatinya. Mustahil bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, sehingga hari-hari, setiap hari Minggu saya sudah beribadah sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam hidup saya selalu berharap penuh kepada Tuhan, sehingga berjalannya waktu di tahun 2020, di dalam pergantian tahun dari tanggal 30 sampai tanggal 30 dan tanggal 30, 29, 30, 31 saya mengambil doa puasa untuk pergantian tahun. Saya ingin di tahun yang baru saya mendapat karunia daripada Tuhan, penyertaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup saya. Saya meninggalkan tahun yang lama, saya akan bergumul kepada Tuhan, dan saya berdoa tujuan saya biar Tuhan menyertai langkah saya. Saya sudah kembali kepada Tuhan, bukan kehendak saya, tapi ini kehendak Tuhan. Saya minta kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang kekasih, pada tanggal 31, hari yang ketiga saya berpuasa, anak saya yang bungsu itu bercerita kepada kakaknya. Dia bilang, kakak, saya tadi malam mimpi. Kakaknya bilang, kau mimpi apa? Dia bilang, saya mimpi surga dan neraka. Kata kakaknya, oh iya, kalau mama sudah selesai berdoa, kita ceritakan kepada mama. Selesai saya berdoa di jam 12 itu, Bapak Ibu, anak-anak saya menghampiri saya di tempat tidur, lalu bercerita mimpi adiknya. Kakaknya bilang, adik tadi malam mimpi mama. Mimpi apa? Saya tanya. Lalu mereka bilang mimpi surga dan neraka. Saya bilang, iya, bagus itu. Tiba-tiba sementara bercerita itu, kakak mereka yang laki-laki datang menghampiri saya, lalu mengatakan, mama, dari malam ini mama dengan adik mengigau. Suaranya mama besar sekali. Saya bilang, iya kah? Dia bilang, iya mama. Saya teringat, ternyata baru saya sadar saya juga mimpi malam itu. Di dalam mimpi saya ada satu mobil kontainer yang berjalan dan menghimpit saya sehingga saya sulit untuk keluar di luar sana. Lalu tiba-tiba anak kecil berlari menghampiri saya dan menarik tangan saya sehingga saya bisa keluar dari himpitan mobil itu. Lalu saya tanya lagi kepada kakaknya, terus adikmu teriak bilang apa? Dia bilang, ma, dia teriak, dia bilang nama Tuhan Yesus yang asli. Apa nama Tuhan Yesus? Dia bilang, Yesus Kristus. 3 kali dia berteriak, ma, kuat sekali suaranya. Dia bilang, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Lalu kakaknya bilang, mama, saya tidak bisa tidur mama sampai jam 3 karena anak ini suka main game. Dia bilang, mama, saya tidak bisa tidur sampai jam 3. Saya tidur di pinggir kepalanya, saya juga tidur sama-sama dengan dia di bantal. Saya melihat anak ini mimpi ternyata. Saya pikir-pikir dari mana dia tahu bahasa, dari mana dia tahu Yesus Kristus, sementara dia tidak pernah ke gereja dan dia tidak pernah juga ke sekolah minggu. Lalu saya tergerak menanyakan mimpi itu kepada anak saya. Saya bilang, Fani, kau mimpi apa tadi malam nak? Dia bilang, mama, dengan cerianya dia mengatakan kepada saya, mama, saya mimpi surga dan neraka. Lalu saya tanya lagi, di neraka kau lihat apa? Terus anak ini bilang, saya melihat mama api. Kemudian di dalam api itu ada orang yang menggunakan baju hitam. Kemudian saya tanya lagi, di surga kau lihat apa nak? Dia bilang, saya lihat meja panjang, kemudian banyak makanan. Terus saya tanya lagi,
di meja itu siapa? Dia bilang di meja, dia bilang di meja itu ada kursi, di depannya ada kursi, kemudian ada orang duduk di meja itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya tanya lagi, terus yang membawa kau ke surga dan neraka itu siapa? Terus dia bilang, orang itu tingginya kayak Papa Yuda, Mama. Papa Yuda itu ipar saya yang seorang hamba Tuhan, suami dari adik saya. Dia bilang tingginya kayak Papa Yuda, Mama. Kemudian dia pakai baju, dia bilang warnanya putih, panjangnya sampai di kaki, panjang tangannya, panjang baju itu sampai di tangan. Kemudian dia melingkar kepalanya, dia bilang, Mama, dia pakai ini warna putih. Dia tidak sebutkan namanya, cuma dia bilang dia lingkar saja, dia bilang dia ini pakai ini warna putih. Kemudian dia memperagakan lagi rambutnya, dia bilang sampai di sini, rambutnya sampai di sini, Mama. Terus saya sampaikan kepada anak saya bilang, Nak, itu Tuhan Yesus. Dengan polosnya juga dia menanyakan kepada saya, Tuhan Yesus itu Mama laki-laki atau perempuan? Saya bilang, Tuhan Yesus itu laki-laki, Nak. Saudara-saudara, saya merasa hati saya tidak karuan pada saat itu. Saya pengen bertanya terus pada anak ini. Saya bilang, kau yang bagaimana Tuhan membawa kau ke surga dan neraka? Tuhan memperlihatkan kau bagaimana caranya? Dia memeluk kau atau dia menggendong kau, bagaimana caranya? Dia bilang, tidak, Mama. Tuhan Yesus, orang itu dia bilang memegang tangan saya, dia mempraktikkan seperti orang jabatan tangan. Kemudian saya memegang tangan Mama, kemudian Mama memegang tangan kakak. Lalu kita dibawa di sana, kemudian jendela kamar kami itu terbuka, dia menoleh ke awan, dia bilang kita dibawa di sana, putihnya kayak sana, Mama, dibawa ke sana. Terus saya bilang, tuh orang itu bicara apa? Dia bilang tidak banyak bicaranya, Mama, tidak banyak bicaranya, Mama. Hanya dia bilang neraka itu di bawah, surga di atas. Neraka tidak baik, tapi surga baik. Itu yang disampaikan pada waktu itu. Terus saya tanya lagi karena anak ini kakaknya itu mendengar. Dia mengucapkan Yesus Kristus, jadi kakaknya juga tanya, Yesus Kristus itu kau tahu dari mana? Orang itu bilang Yesus Kristus, dia bilang dia Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Lalu anak ini mengatakan, Mama, lembut sekali tangannya, Mama. Kemudian dia mengusap dadanya. Dia bilang, Mama, tenang hatiku. Saudara-saudara, anak ini sering saya memberikan sesuatu kepada dia, tapi saya tidak pernah mendengar dia mengatakan sama saya, Mama, tenang hatiku, Mama. Saya hanya biasa mendengarkan dia mengatakan, Hore Mama, terima kasih, atau senang saya, Mama. Dia hanya mengatakan senang, tapi kata tenang itu belum pernah saya dengar anak itu mengungkapkan kata tenang. Anak itu masih berumur 7 tahun. Setelah menceritakan mimpi itu, Bapak Ibu, saya berdoa. Saya datang berdoa karena sudah mau jam 3. Saya datang berdoa. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Terlalu baik Tuhan di dalam hidup saya. Saya merasa terlalu berharga hidup saya di mata Tuhan. Terlalu besar kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup saya yang tidak pantas saya terima lagi. Karena saya sudah jauh tinggalkan Tuhan. Saya bukan ibu yang baik. Saya sering menyakiti hati Tuhan. Saya bukan ibu yang sempurna. Saya bukan orang yang baik. Saya seorang yang berdosa, Tuhan. Saya telah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan saat itu. Dan saya katakan, Tuhan, ini hidup saya. Inilah hidup saya, Tuhan. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Selesai saya berdoa. Setiap sore, pada waktu itu kami belum punya wifi di rumah, kami pergi ke rumah tetangga untuk anak ini minta nonton film Barbie-nya. Setelah tiba di rumah tetangga, ada bangku-bangku di situ untuk kami duduk. Anak ini menoleh ke awan. Dia melihat ke awan. Dan dia mengatakan sama saya, Mama, sana Tuhan Yesus di awan. Saya bilang, mana? Dia bilang, sana, Mama. Saya tidak bisa melihat apa-apa, Bapak Ibu. Kemudian anak ini bilang lagi, Mama, sana Tuhan Yesus
naik kuda. Kudanya putih. Saya bilang, mana sana mama? Kemudian dia bilang, mama sana Tuhan Yesus. Mama duduk di kursi. Dia bilang kursinya begini tinggi. Kemudian dia pakai tongkat. Lalu di situ dia sementara pegang HP, dia memberikan HP-nya kepada kakaknya. Anak ini paling egois. Kalau dia sudah pegang HP, dia tidak akan kasih lagi kakaknya. Lalu dia bilang, kak, ini HP. Ambil saja, kakak yang nonton, saya melihat Tuhan Yesus di awan. Lalu tiba-tiba badan kakinya dingin, dia gemetar, dia menangis. Dia bilang, mama, masa cuma saya sendiri yang lihat? Masa cuma saya melulu yang lihat? Mama tidak. Nama sana Tuhan Yesus di awan. Dia bungkukkan kepalanya dan lalu dia kunci tangannya. Dia peragakan bagaimana dia lihat di awan. Tuhan Yesus menundukkan kepala dan mengunci tangannya. Dia bilang, mama sana Tuhan Yesus. Mama tangannya begini, mama kepalanya begini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, anak ini tidak pernah injak di mana tempat ibadah. Dia tidak pernah saya bawa ke sekolah minggu. Dia tidak pernah saya bawa ke gereja. Dan dia tidak tahu bagaimana modelnya Tuhan Yesus berdoa. Tapi sore itu Tuhan memperlihatkan dia di langit, di awan. Bagaimana Tuhan menunjukkan, menampakkan dirinya kepada anak ini. Saya juga mengatakan kepada dia, iya, karena saya dari tadi dia bilang cuma dia ngelihat. Saya juga menguatkan dia, bilang di hatinya, saya bilang, iya mama lihat sana di awan. Padahal saya tidak melihat sesuatu di apapun yang ada di awan. Tapi anak ini melihat persis bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dirinya di awan itu. Saya merasa hal yang mustahil, tetapi saya percaya pada waktu itu kalau dia melihat Tuhan Yesus sementara duduk di kursi. Dari mana dia tahu Tuhan Yesus itu duduk di kursi kemudian menggunakan tongkat? Lalu cara Tuhan Yesus berdoa juga dari mana dia tahu? Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Kalau sampai saat ini saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, hal yang tidak pernah saya pikirkan, itulah yang Tuhan beri dalam hidup saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup saya. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Semoga dengan kesaksian ini kita semua dikuatkan. Terima kasih sampai ini. Ya sahabat yang terkasih, bagaimana kesaksiannya? Ya cukup menguatkan kita semua ya. Memang kita harus sadari sahabat, ada orang-orang yang merelakan dirinya menjadi seorang mukalaf, yang dulunya dia seorang yang sudah pasti keselamatannya memilih menjadi mudah-mudahan, yang dulunya dia diajarin kasih, diajari mengampuni musuh, memilih menjadi tidak boleh mengampuni musuh. Ada orang yang dulunya dia waktu Kristen diajari bagaimana dia dibela oleh Tuhan. Setelah dia menjadi mukalaf, dia pun jadi membela Tuhan dan membela agamanya. Ya memang orang-orang seperti itu pasti ada sahabat, dan banyak di antara mereka yang akhirnya menyesal dan akhirnya bergumul dengan luar biasa untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena berat sahabat, beratnya di mana? Melepaskan 7 roh jahat yang datang dalam hidupnya. Itu pasti berat, penuh perjuangan. 1 roh jahat saja udah berat, apalagi 7 roh jahat yang harus kita hadapi. Itu kata Alkitab sahabat. Baik sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.